Spero che sarà una notte magica, spero di festeggiarla con tutti gli italiani, andando in America. Quello è il nostro obiettivo, dobbiamo avere in testa solo quello e sono sicuro che la squadra farà una grande gara e tutti insieme, con tutti gli italiani che ci saranno dietro, andremo in America tutti insieme. Heboh dunia, Donnarumma tak sabar injak GBK. Sebut timnas Indonesia mengerikan dan siap guncang Italia. Di tengah gemuruh itu, berdiri salah satu penjaga gawang terbaik dunia, Gianluigi Donnarumma. Kiper utama tim nasional Italia secara terbuka mengungkapkan sesuatu yang jarang kita dengar dari pemain kelas dunia. Bukan tentang klub besar, bukan tentang Liga Champions, melainkan tentang Indonesia. Lebih tepatnya, tentang atmosfer luar biasa di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Simak semuanya hingga selesai. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Bagi banyak orang, stadion hanyalah tempat pertandingan berlangsung, tapi tidak untuk GBK. GBK adalah simbol, GBK adalah energi, GBK adalah getaran yang bahkan sudah terdengar hingga ke Eropa. Donnarumma mengaku ia sering mendengar cerita tentang lautan merah putih yang memenuhi tribun, tentang nyanyian tanpa henti, tentang dukungan yang bisa membuat pemain merinding bahkan sebelum pertandingan dimulai. Dan yang paling menarik, ia tidak sabar merasakannya secara langsung. Saya benar-benar ingin bermain di sana, katanya. Bagi seorang pemain yang sudah merasakan atmosfer stadion-stadion besar Eropa, pernyataan ini bukan hal biasa. Ini adalah pengakuan bahwa Indonesia punya sesuatu yang spesial. Yang membuat pernyataan ini semakin menarik adalah satu hal. Donnarumma tidak memandang remeh timnas Indonesia. Padahal, jika melihat ranking FIFA, jaraknya cukup jauh. Tapi menurutnya, sepak bola modern sudah berubah. Ranking itu hanya angka. Yang penting adalah bagaimana sebuah tim bermain di lapangan. Dan disinilah nama John Hartman mulai menjadi sorotan. Di bawah arahan John Hartman, timnas Indonesia bukan lagi tim yang hanya bertahan. Bukan lagi tim yang parkir bus. Sekarang, Indonesia adalah tim yang berani. Tim yang percaya diri menguasai bola. Tim yang membangun serangan dari bawah. Tim yang menekan lawan tanpa rasa takut. Donnarumma sendiri mengakui perubahan ini. Mereka sekarang bisa mengontrol permainan, ujarnya. Ini bukan pujian biasa. Ini datang dari penjaga gawang yang pernah membawa Italia juara UEFA Euro 2020. Apa yang berubah dari Indonesia? Cepat, atraktif, berani ambil resiko. Permainan umpan pendek yang rapi, pergerakan tanpa bola yang cerdas, tekanan tinggi yang membuat lawan tidak nyaman. Semua itu mulai terlihat jelas di ajang FIFA Series. Dan dunia mulai sadar, Indonesia bukan lagi tim pelengkap. Indonesia adalah ancaman. Namun, ada satu hal yang tidak bisa dilatih di lapangan, supporter. Di GBK, supporter bukan sekedar penonton, mereka adalah pemain ke-12. Nyanyian yang menggema, koreografi yang megah, energi yang tidak pernah padam. Bagi tim lawan, ini bisa menjadi tekanan luar biasa, bahkan untuk pemain sekelas Donnarumma. Tapi menariknya, alih-alih takut, ia justru tertantang. Itulah yang membuat sepak bola hidup, katanya. Dulu, Indonesia mungkin hanya dikenal sebagai negara dengan supporter fanatik. Sekarang, lebih dari itu. Indonesia mulai dikenal karena cara bermainnya, karena keberaniannya, karena perkembangannya yang cepat. Dan ketika pemain seperti Donnarumma mulai berbicara,
itu berarti satu hal, dunia sedang memperhatikan. Bayangkan ini, tim penuh sejarah seperti Italia melawan tim yang sedang bangkit seperti Indonesia. Eropa versus Asia, pengalaman versus semangat, disiplin versus kreativitas, dan semuanya terjadi di GBK. Ini bukan sekedar pertandingan, ini adalah cerita besar. Karena ini bukan hanya soal menang atau kalah. Ini tentang pembuktian bahwa Indonesia bisa bersaing, bahwa Indonesia layak diperhitungkan, bahwa Indonesia tidak lagi dipandang sebelah mata. Dan bagi Italia, ini adalah ujian, karena mereka akan menghadapi tim dengan energi yang berbeda. Saat ini, publik Indonesia hanya bisa menunggu. Apakah laga ini benar-benar akan terjadi? Apakah Donnarumma benar-benar akan berdiri di bawah mistar gawang dengan ribuan supporter Indonesia meneriakan nama tim mereka? Jika itu terjadi, maka itu akan menjadi salah satu momen terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Apa yang disampaikan Donnarumma bukan sekedar komentar, itu adalah sinyal bahwa Indonesia sudah berada di jalur yang benar, bahwa kerja keras mulai terlihat, bahwa perubahan mulai diakui, dan yang paling penting, bahwa mimpi besar itu semakin dekat. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia benar-benar siap menghadapi raksasa seperti Italia? Dan apakah GBK akan kembali menjadi neraka bagi tim tamu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena perjalanan Garuda baru saja mulai. Dunia sepak bola kembali diguncang sebuah kontroversi yang membuat banyak orang menggelengkan kepala. Bagaimana mungkin pemain profesional dengan administrasi lengkap justru diperlakukan seperti pemain ilegal? Kontroversi ini akhirnya membuat Presiden Royal Dutch Football Association atau KNFB menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Mengapa 4 pemain timnas Indonesia bisa sampai dibekukan oleh klub mereka sendiri? Dan apakah ini hanya masalah administrasi atau ada kepentingan lain yang tersembunyi di baliknya? Mari kita bahas secara lengkap. Tonton hingga selesai. Kisah ini bermula dari 4 pemain diaspora Indonesia yang saat ini berkarier di Eropa. Mereka adalah Dean James, Nathan Chu Aon, Tim Gapens, dan Justin Hapner. Keempat pemain ini dikenal sebagai bagian penting dari proyek masa depan timnas Indonesia. Mereka memiliki pengalaman bermain di Eropa dan diharapkan bisa memperkuat kualitas skuad Garuda di level internasional. Semua proses naturalisasi dan administrasi telah mereka selesaikan, mulai dari dokumen kewarganegaraan, registrasi federasi, hingga pengakuan dari Federasi Sepak Bola Internasional yaitu FIFA. Secara hukum dan administrasi, tidak ada masalah. Namun sesuatu yang mengejutkan terjadi. Beberapa klub di Belanda tiba-tiba mengambil keputusan ekstrim. Mereka membekukan aktivitas para pemain tersebut. Bukan hanya tidak dimainkan dalam pertandingan, tetapi bahkan dilarang mengikuti latihan tim. Keputusan ini langsung menimbulkan tanda tanya besar. Dalam dunia sepak bola profesional, larangan bermain memang bisa terjadi, biasanya karena cedera atau karena keputusan pelatih. Namun melarang pemain untuk berlatih adalah hal yang sangat jarang terjadi. Latihan adalah bagian penting dari pekerjaan seorang pemain profesional. Tanpa latihan, pemain akan kehilangan kebugaran. Performa mereka bisa menurun drastis. Dan dalam jangka panjang, karir mereka bisa terancam. Itulah sebabnya banyak pengamat sepak bola Eropa menilai keputusan klub ini sangat aneh. Beberapa bahkan menyebutnya sebagai langkah yang berlebihan. Menurut laporan yang beredar, klub khawatir adanya ketidakjelasan terkait regulasi paspor dan status internasional pemain. Mereka takut akan potensi sanksi administratif
jika tetap melibatkan pemain dalam aktivitas tim. Namun banyak pihak mempertanyakan alasan tersebut, karena jika dokumen sudah lengkap, mengapa masih ada kekhawatiran? Kontroversi ini akhirnya memaksa Federasi Sepak Bola Belanda untuk memberikan penjelasan. Dalam konferensi pers resmi, Presiden Royal Dutch Football Association akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Ia mengakui bahwa telah terjadi kekeliruan dalam interpretasi regulasi terkait status paspor pemain. Menurutnya, situasi ini muncul karena adanya kebingungan administratif antara klub, federasi, dan aturan internasional. Permintaan maaf tersebut seharusnya menjadi langkah awal untuk meredakan konflik, namun yang terjadi justru sebaliknya. Publik menilai permintaan maaf tersebut terlambat. Lebih dari itu, tidak ada solusi konkret yang langsung diberikan. Seorang analis sepak bola Eropa bahkan mengatakan, ini bukan sekadar miskomunikasi, ini kegagalan sistem. Bagaimana mungkin pemain dengan dokumen resmi justru diperlakukan seperti pemain ilegal? Di tengah situasi yang semakin panas, Federasi Sepak Bola Indonesia akhirnya mengambil sikap tegas. Federasi tersebut adalah Football Association of Indonesia. PSSI menyatakan bahwa seluruh proses administrasi pemain telah dilakukan sesuai aturan internasional. Mereka bahkan memastikan bahwa proses tersebut telah melalui koordinasi dengan FIFA. Ketua PSSI menegaskan satu hal, Indonesia tidak akan tinggal diam. Jika diperlukan, kasus ini siap dibawa ke jalur hukum internasional. Menurutnya, masalah ini bukan hanya tentang sepak bola. Ini adalah soal hak profesional pemain. PSSI juga menegaskan bahwa pemain tidak boleh menjadi korban dari sistem administratif yang salah. Sikap tegas ini langsung mendapat dukungan besar dari publik Indonesia. Namun di balik semua alasan administratif yang disampaikan, muncul berbagai spekulasi lain. Beberapa analis sepak bola Eropa menilai bahwa klub sebenarnya memiliki kepentingan tertentu. Salah satunya adalah kekhawatiran kehilangan pemain untuk agenda internasional. Jika pemain tampil baik bersama timnas Indonesia, nilai pasar mereka bisa meningkat. Namun di sisi lain, klub harus melepas pemain tersebut setiap kali ada jadwal internasional. Ada juga spekulasi mengenai status kewarganegaraan ganda yang membuat klub berada di area hukum yang tidak sepenuhnya jelas. Dalam situasi seperti ini, beberapa klub memilih langkah paling aman, yaitu tidak melibatkan pemain sama sekali. Namun keputusan ini jelas merugikan pemain. Dampak dari keputusan ini tidak hanya bersifat profesional, tetapi juga psikologis. Bayangkan saja, seorang pemain yang sudah berlatih keras sepanjang hidupnya, tiba-tiba tidak diizinkan bermain, bahkan tidak diizinkan berlatih. Situasi seperti ini bisa menimbulkan tekanan mental yang besar. Beberapa agen pemain internasional bahkan menyebut kasus ini sebagai hukuman tanpa pelanggaran. Para pemain tidak melakukan kesalahan apapun, namun mereka tetap harus menanggung konsekuensi. Hal inilah yang membuat banyak pihak menilai kasus ini sangat tidak adil. Kontroversi ini kini mulai menarik perhatian media internasional. Beberapa media Eropa menyoroti bagaimana sistem regulasi sepak bola internasional bisa menimbulkan situasi seperti ini. Kasus ini juga memicu perdebatan tentang bagaimana federasi dan klub memperlakukan pemain diaspora. Di Indonesia sendiri, reaksi publik sangat keras. Media sosial dipenuhi berbagai komentar dan kritik. Banyak yang menuntut transparansi dari KNFB. Bahkan ada yang meminta pemerintah Indonesia turun tangan secara diplomatik. Tagar protes pun mulai bermunculan. Publik ingin kejelasan. Kini, perhatian dunia sepak bola tertuju pada satu pihak, yaitu FIFA. Sebagai otoritas tertinggi dalam sepak bola dunia, FIFA memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik seperti ini. Jika FIFA turun tangan, mereka bisa memberikan keputusan yang mengikat bagi klub dan federasi. Namun jika kasus ini dibiarkan berlarut-larut, maka dampaknya bisa jauh lebih besar. Ini bisa menjadi preseden buruk dalam dunia sepak bola, di mana pemain bisa kehilangan hak profesionalnya hanya karena ketidakjelasan regulasi. Kontroversi ini telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar persoalan sepak bola. Ini adalah cerita tentang keadilan, tentang profesionalisme, dan tentang bagaimana sistem global memperlakukan individu pemain. 4 pemain muda, 4 karir yang sedang berkembang, kini berada di tengah badai yang tidak mereka ciptakan. Permintaan maaf dari Royal Dutch Football Association mungkin menjadi langkah awal, namun tanpa tindakan nyata, luka yang ditinggalkan akan sulit untuk sembuh. Bagi Indonesia, kasus ini adalah ujian besar, bukan hanya bagi federasi, tetapi juga bagi posisi negara di panggung sepak bola dunia. Dan satu pertanyaan besar masih menggantung,
Apakah keadilan benar-benar akan datang untuk para pemain ini? Atau justru mereka akan menjadi korban dari sistem yang tidak sempurna? Jika menurut kalian kasus ini tidak adil bagi pemain timnas Indonesia, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apakah menurut kalian ini murni masalah administrasi atau ada kepentingan lain di balik keputusan tersebut? Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share channel ini agar kita bisa terus membahas perkembangan terbaru dunia sepak bola Indonesia. Karena di channel ini, kita akan terus mengikuti setiap drama, kontroversi, dan perjuangan timnas Indonesia di panggung dunia. Dunia terkejut. Apa jadinya jika raksasa Eropa justru ditantang oleh tim yang dulu dianggap underdog? Dan yang lebih mengejutkan, justru legenda mereka sendiri yang mendukung. Ya, Alessandro Del Piero secara mengejutkan menunjukkan antusiasme besar. Apakah ini tanda bahwa peta kekuatan sepak bola dunia mulai berubah? Atau justru awal dari kebangkitan yang tak terduga? Mari kita bahas semuanya sampai tuntas. Tonton semuanya hingga selesai. Dalam sebuah wawancara terbaru, Alessandro Del Piero berbicara dengan nada serius, tanpa candaan, tanpa keraguan. Ia mengatakan, Indonesia bermain sangat menarik. Secara taktik mereka rapi, secara mental juga kuat. Saya pikir mereka lawan yang cocok untuk Italia saat ini. Kalimat itu terdengar sederhana, namun dampaknya luar biasa besar. Kenapa? Karena ini bukan sekadar pujian, ini adalah pengakuan. Pengakuan dari seorang legenda dunia bahwa timnas Indonesia kini layak diperhitungkan. Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan sengit di Italia. Sebagian fans merasa ini terlalu berlebihan. Bagaimana mungkin Italia, tim dengan sejarah panjang, juara dunia berkali-kali, dibandingkan dengan Indonesia? Namun di sisi lain, ada juga yang justru setuju. Mereka sadar bahwa sepak bola Italia sedang tidak baik-baik saja. Kegagalan lolos ke Piala Dunia FIFA 2026 menjadi pukulan telak. Bahkan ini memperpanjang tren buruk yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Italia kehilangan arah, Italia kehilangan identitas, dan di saat itulah muncul nama Indonesia. Berbeda dengan Italia, timnas Indonesia justru sedang berada dalam fase kebangkitan. Di bawah arahan John Hartman, skuad Garuda menunjukkan perubahan drastis. Permainan mereka kini lebih terorganisasi, lebih berani menyerang, lebih disiplin dalam bertahan. Bukan hanya itu, mentalitas pemain juga meningkat pesat. Mereka tidak lagi bermain untuk bertahan hidup, mereka bermain untuk menang. Di ajang FIFA Series terakhir, Indonesia menunjukkan performa yang membuat banyak pihak terkejut. Bahkan, beberapa analis mulai menyebut Indonesia sebagai kuda hitam baru di Asia. Kabar semakin panas setelah muncul informasi bahwa PSSI telah menjalin komunikasi dengan Federasi Sepak Bola Italia. Tujuannya tidak lain untuk merealisasikan pertandingan besar ini dalam kalender FIFA Matchday. Jika ini benar terjadi, maka ini bukan sekadar laga uji coba. Ini adalah pertarungan gengsi, ujian mental, dan pembuktian kelas dunia. Bayangkan skenario ini. Di satu sisi, Italia, raksasa Eropa yang sedang terluka. Di sisi lain, Indonesia, tim yang sedang naik daun dengan kepercayaan diri tinggi. Ini bukan lagi soal ranking, ini soal momentum. Italia ingin bangkit, Indonesia ingin membuktikan diri. Dan ketika dua ambisi besar bertabrakan, hasilnya bisa sangat tidak terduga. Tidak semua orang setuju dengan ide ini. Sebagian pihak menganggap ini terlalu berani. Bahkan ada yang menyebutnya merendahkan Italia. Namun di sisi lain, banyak yang melihat ini sebagai bentuk respek. Karena dalam sepak bola modern, tidak ada lagi tim yang bisa diremehkan. Dan Indonesia sudah membuktikan bahwa mereka bukan lagi tim pelengkap. Jika laga ini benar-benar terjadi, maka dampaknya akan sangat besar. Indonesia bisa naik level di mata dunia. Italia mendapatkan ujian realistis untuk evaluasi.
dan dunia mendapatkan tontonan luar biasa. Ini bukan hanya pertandingan, ini adalah simbol perubahan bahwa sepak bola kini semakin kompetitif, semakin tidak terprediksi, dan semakin menarik. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, apakah duel ini benar-benar akan terjadi, ataukah hanya akan menjadi wacana panas yang perlahan menghilang? Satu hal yang pasti, dunia sudah mulai melirik Indonesia, dan kali ini bukan sebagai penonton, tapi sebagai penantang. Kalau menurut kalian, apakah timnas Indonesia sudah siap menghadapi Italia? Dan jika pertandingan ini terjadi, siapa yang akan menang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update terbaru seputar timnas Indonesia. Karena di channel ini, kita bahas sepak bola dengan cara yang berbeda, lebih dalam, lebih panas, dan tentunya lebih seru.